Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah. Apa kabar semuanya sahabat YouTube? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah bagi sahabat YouTube yang merayakannya. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, pertemuan kita kali ini ada sahabat YouTube yang minta pencerahan hukum terkait dengan konten saya. Yang pertama itu tentang pasal 480 penadahan. Nih, yang seperti ini. Nah, sahabat YouTube ini bertanya, apabila terkena pasal penadahan 480, karena kebetulan yang menjadi korban adalah adiknya. Motor tersebut ternyata adalah hasil curian. Sama yang setelah kita bahas kemarin, itu konten saya pertama ya, tentang 480 dan banyak merespon. Jadi terkait dengan 480 penadahan ini, pertanyaannya apakah bisa dilakukan perdamaian? Ya, mengacu kepada perundang-undangan, juga saat ini adanya Perpol ya, Peraturan Polisi Nomor 8 tahun 2021 ya, khususnya yang mengatur tentang restoratif justice atau keadilan restoratif, orang sering membicarakannya. Jadi terkait dengan 480 ini, penadahan ini bisa dilakukan upaya perdamaian. Jadi upaya perdamaian nanti sama seperti biasanya. Upaya perdamaian yang dilakukan itu akan dibuatkan surat perdamaian antara pelapor dan si terlapor. Terlapor di sini dua karena dia merupakan penadah. Jadi apakah itu hasil curian ataukah penggelapan? Nah, itu nanti itu terlapor satu, terlapor duanya adalah di mana barang tersebut berada. Penadahan ya, ditadah nah dalam hukum. Nah, ini bisa berdiri sendiri-sendiri. Jadi pasal ini tidak harus menunggu bahwa itu menunggu dulu membuktikan apakah itu benar tindakan pencurian atau penggelapan yang dilakukan, kemudian motor tersebut digadaikan dengan seseorang. Namun dengan bukti-bukti, contoh adanya surat kendaraan, kemudian adanya BPKB, ataupun nanti ada surat keterangan dari leasing sudah menyatakan bahwa benar siapa kepemilikan motor tersebut. Jadi ketika memang itu terbukti hasil daripada tindak kejahatan, kemudian motor tersebut digadaikan. Nah, ini permasalahan sekarang yang menerima gadai ini. Makanya saya kan kemarin terangkan di konten saya yang pertama itu terkait dengan pasal penadahan. Memang sebaiknya yang menerima gadai harus membuat surat pernyataan dan pengakuan dari yang menggadaikan ataupun yang menjual barang tersebut bahwa barang tersebut merupakan tidak dari hasil tindak pidana, baik pencurian, baik penggelapan atau apapun namanya yang terkait dengan tindak pidana, agar si pembeli atau si penerima gadai ini tidak menjadi terkena pasal 480. Namun keadaannya saat ini sahabat YouTube ini adiknya sudah terlanjur menerima gadaian tersebut ya. Jadi kalau yang seperti ini saudara ya, sahabat langsung saja apakah ini diinisiasi dari pelapor atau terlapor boleh bertemu ya, karena menurut pasal 480 ini dapat dilakukan perdamaian dan dilakukan restoratif justice. Jadi restoratif justice ini memang pada pihak kepolisian ini adalah bentuk keadilan yang saya rasakan ini sangat terbaik karena seluruhnya diakomodir terkait dengan adanya restoratif justice. Jadi kalau sudah ada perdamaian, kemudian perdamaian itu diajukan kepada penyidik, yang nanti akhirnya penyidik akan melakukan
gelar perkara. Namun sebelum gelar perkara nanti akan dilengkapi apakah nanti bentuknya restoratifnya pencabutan akhirnya ataukah nanti SP3, nanti tergantung daripada penyidik. Namun memang di dalam terkait dengan restoratif justice ini, si terlapor harus memang mengganti kerugian yang ada daripada si pelapor. Ini terkait dengan kehilangan barangnya, baik pencurian tadi atau penggelapan. Jadi harus mengganti di sini. Nah, keadaan seperti ini juga jangan diambil momen ya. Kalau bisa jangan diambil momen oleh si pelapor untuk menekan si terlapor. Kerugian contohnya motor dikembalikan, atau kalau memang dia minta kompensasi ya sedikit, atau memang kompensasi yang pantas dan dirasa memang bisa dipenuhi oleh terlapor, silahkan. Jadi nggak harus dapat dulu yang mencurinya, yang menggelapkannya, baru terjadi perdamaian antara si pelapor dan si penadah. Jadi ini terpisah ya. Jadi terpisah. Dua tindak pidana di sini tidak harus saling mendahului, namun bisa secara sendiri-sendiri untuk dilakukan. Begitu sahabat YouTube. Cuma memang sebaiknya seperti yang saya sarankan bagi sahabat semua yang ingin menerima gadai atau yang ingin membeli suatu barang ya, itu haruslah diperhatikan dari mana barang itu didapat. Dan di dalam putusan Mahkamah Agung ya, merupakan jurisprudensi juga yang sumber hukum juga, bahwa barang itu bukan hanya dia diketahui saja hasil tindak pidana, namun kita harus bisa membandingkannya atau dari nilai jumlahnya, pantas enggak barang tersebut dihargai. Contoh, motor misalnya dihargai hanya mungkin 1.500.000 dijual kan, kemudian mobil dihargai cuman sekitar 20 juta atau berapa juta. Itu jadi dari harganya saja tidak relevan bahwa barang tersebut merupakan barang yang legal. Jadi barang itu adalah barang ilegal ya. Jadi untuk sahabat YouTube yang sudah terlanjur untuk seperti ini, silahkan saudara menghubungi pelapor, berkoordinasi dengan pelapor dan terlapor bertemu, nanti ada saksi juga. Silahkan berdiskusi seperti apa yang terbaik, kemudian hasil daripada diskusi dan dalam bentuk perjanjian itu diajukan kepada penyidik. Biasanya penyidik juga akan lebih baik menempuh jalur restoratif justice lah, tidak usah dimajukan, karena melengkapi satu berkas itu kan tidak sederhana, dari P1 sampai P21 harus penuh. Jadi belum lagi nanti sidangnya. Jadi restoratif justice ini diharapkan bisa mengakomodir masyarakat bagaimana penyelesaian perkara-perkara pidana untuk dapat dilakukan bagaimana secara perdata. Jadi semuanya dapat diakomodir, kerugian daripada pelapor juga diakomodir, barang tersebut juga cepat untuk bisa dikembalikan kepada pelapor. Dan ini saya rasa yang terbaik. Nah, saat ini restoratif justice ini bisa dilakukan pada tingkat kepolisian dan tingkat kejaksaan. Jadi rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, untuk dapat mengetahui hal ini ya. Jadi konten ini saya bangun memang untuk mengedukasi kita ya, agar kita terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum. Dan memang ini harus diketahui, karena permasalahan hukum ini datang tanpa memberitahu, tiba-tiba saja seperti itu. Nah, kalau dihadapkan yang seperti ini bingung rasanya. Nah, nanti terkait dengan restoratif justice juga itu penyidik ya diharapkan juga jangan mengambil momen ya. Kadang-kadang ada juga oknum, saya katakan, mengambil momen terhadap restoratif justice ini dengan menekankan biaya-biaya yang tinggi. Nah, apabila ini terjadi, saudara bisa melaporkannya baik kepada Bid Propam atau Irwasda, agar penyidikan dan proses perkara yang terjadi bisa berjalan semestinya sesuai dengan KUHP dan Perpol nomor 8 tahun 2021. Baik,
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sahabat-sahabat YouTube tercerahkan terkait dengan permasalahan penadahan ini. Nanti akan ada lagi saya sampaikan karena ini memang banyak pecahannya. Kemarin saya di dalam konten yang pertama itu hanya secara general. Terima kasih kepada sahabat YouTube yang telah mendukung channel ini, yang telah melakukan subscribe dan like. Bagi yang belum, silahkan like dan subscribe. Jangan lupa juga bagikan apabila memang konten ini sangat mengedukasi baik sahabat YouTube ya, kemudian juga keluarga, teman-teman sekalian agar terhindar dari permasalahan-permasalahan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.